Coba ulang-ulang ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom Kak Leni. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Oke, wah mantap. Udah pada semangat banget adik-adik untuk memuji Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kali ini berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan untuk setiap kami hari ini. Sebentar kami mau mulai. Engkau pimpin ya, ibadah Sabtu ceria hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Yuk biar lebih semangat lagi Kakak undang untuk bangkit berdiri adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Ikutin gerakan kali ini dan Kanita ya adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lebih semangat lagi ya adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik kalau ada sekali lagi pengulangan itu nanti sama-sama kita ngomong tidak ada. Oke adik-adik? Oke. Dari awal ya adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dari awal ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada lawan kita. Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, ternyata Tuhan itu satu-satunya panglima kita loh adik-adik. Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang kalian ingat. Katakan sungguh Tuhan Yesus baik. Kasihnya gak berkesudahan buat kita. Boleh kasih dua jempolnya? Nanti kita mau goyang-goyang bareng-bareng. Kita mau katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu.
buka hati kita mau sama-sama lebih fokus lagi sama Tuhan. Atasku
Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami menjadi anak taat, duduk diam dengan dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, akhirnya ketemu sama Kak Inge lagi. Aku excited banget bisa ketemu sama adik-adik, seneng banget. Adik-adik, hari ini Kak Inge mau bawain cerita firman Tuhan. Kira-kira cerita tentang apa ya? Adik bisa tebak? Sebelum Kak Inge mulai ceritanya, yuk duduk yang rapih dulu, boleh? Terus mana kasih senyumnya? Senyum, oke. Boleh buka telinganya, kanan sama kiri yang anak perempuan, adik-adik perempuan, yang adik laki-lakinya. Karena udah dibuka kan ya, yuk kita mau dengerin sama-sama. Cerita hari ini adik-adik Kak Inge mau cerita tentang sesuatu. Tapi sebelumnya adik-adik Kak Inge mau tahu kira-kira ini gambar apa ya? Gambar apa adik-adik? Ada yang tahu ini gambar apa? Beras. Masa sih beras? Betul sekali. Ini gambar beras adik-adik. Beras kalau dimasak udah jadinya apa? Jadi nasi. Benar banget. Nasi dimakan ketika kita kelaparan. Kalau misalkan kita kelaparan, kita makan nasi. Adik-adik di sini siapa yang pernah kelaparan? Siapa yang pernah kelaparan? Kalau kelaparan bunyi perutnya gimana adik-adik? Kruk gitu ya adik-adik ya. Nah, Kak Inge juga pernah kelaparan. Aku yakin adik-adik di rumah juga pernah kelaparan kan ya. Nah, tapi adik-adik lapar, aku lapar banget. Siapa yang pernah kayak begitu kalau misalkan mamanya belum masak atau nungguin masakan mama? Siapa juga yang pernah ngeliat ada orang atau anak kecil, temen seumuran adik-adik ngeliat di jalan terus kelaparan kayak gitu? Siapa yang pernah ngeliat? Aku juga pernah ngeliat adik-adik. Kak Inge juga pernah ngeliat anak kecil di jalanan kelaparan, nangis kelaparan karena nggak bisa makan. Terus ada yang, aduh aus nih, aus, aku ngomong terus nih, aku nggak bawa minum, aku aus pengen minum. Nggak ada minum, terus tiba-tiba jadinya aus. Terus adik-adik pas dilihat juga ternyata di sekeliling kita itu ada kekeringan. Ada kekeringan di bumi ini adik-adik. Itulah yang terjadi di dunia kita. Itu yang terjadi di bumi kita ketika manusia berdosa adik-adik. Jadi waktu manusia berdosa, kekeringan melanda. Terjadi kekeringan, keausan, gak ada air, gak ada makanan, jadinya lapar, jadi dehidrasi atau aus. Nah, itu yang terjadi ketika manusia berdosa, akhirnya bumi dihukum. Tapi kabar baiknya adalah ada suatu cahaya, ya ada sosok yang berjubah putih adik-adik datang ke dunia ini. Terus kira-kira siapa ya yang melihat ya? Siapa yang melihat sosok jubah putih itu ya? Kayaknya jadi banyak-banyak gerak nih. Siapa kira-kira yang melihat sosok jubah putih itu? Nah adik-adik sini Kak Inge mulai ceritanya ya. Jadi adik-adik ada sesosok jubah putih yang dilihat sama sekumpulan orang banyak adik-adik. Yang melihat itu adalah Bapak Yohanes. Bapak Yohanes dikasih penglihatan, dikasih mimpi sama Tuhan, yaitu ada banyak orang yang berkumpul pakai jubah putih adik-adik. Kira-kira orang-orang banyak itu siapa sih? Siapa ya orang-orang banyak itu? Orang-orang banyak itu adalah orang-orang yang setia di hidupnya sampai akhir. Orang-orang yang setia sama Tuhan sampai akhir. Akhirnya mereka
di mimpinya Bapak Yohanes itu orang-orang banyak ini adik-adik nggak kelaparan, nggak kehausan, bahkan nggak ada kekeringan juga. Nah, kira-kira adik-adik lebih pilih kekeringan atau kesegaran? Adik-adik lebih pilih yang nggak ada airnya jadi kering atau yang berlimpah atau yang airnya banyak? Pasti pilihnya yang airnya banyak. Nah, adik-adik, cerita ini menggambarkan bagaimana kehidupan setiap kita, kehidupan aku, Kak Inge, kehidupan adik-adik, kehidupan mama papa di surga nanti yang gak ada kekeringan. Nah, adik-adik, supaya kita bisa masuk surga, kita harus setia dulu sama Tuhan. Kita perlu menderita dulu karena Tuhan, adik-adik. Misalnya, disuruh Abah, ayo baca Alkitab. Disuruh baca Alkitab saat teduh. Aduh, aku males banget saat teduh. Aku udah ngantuk, aku udah capek. Di sekolah baca buku. Di sekolah disuruh belajar. Di rumah masa harus baca lagi? Masa harus saat teduh lagi? Aku males banget. Nah, itu salah satu penderitaan yang kita rasain adik-adik ketika di dunia. Kita harus mau berjuang untuk baca Alkitab, untuk setia merenungkan firman Tuhan. Dan akhirnya kita akan berkumpul sama Tuhan Yesus di surga dan gak mengalami kekeringan lagi. Siapa di sini yang mau masuk surga? Aku juga mau masuk surga. Siapa di sini yang mau setia sama Tuhan sampai akhirnya masuk surga? Siapa? Sama aku juga adik-adik. Yuk adik-adik kita belajar setia sama Tuhan dan akhirnya kita bisa berkumpul sama Tuhan lagi di surga. Oke adik-adik, janji ya mau setia sama Tuhan ya, mau setia baca Alkitab, mau setia dengar-dengaran mama papa, mau setia dengerin guru di sekolah, juga kakak-kakak di gereja. Oke adik-adik, yang oke mau setia boleh kasih jempolnya ke depan. Kayak Kak Inge gini boleh? Mantap banget buat adik-adik yang udah kasih jempolnya dan mau belajar untuk setia. Good job adik-adik. Kalau gitu yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ikutin Kak Inge berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang-orang banyak yang berkumpul bersama Tuhan Yesus di surga. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sehingga kami gak akan mengalami kekeringan atau hukuman. Ajar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan percaya. Haleluya! Haleluya! Yang mau setia dan masuk surga berkumpul sama Tuhan Yesus, sama-sama dengan Kak Inge katakan, amin! Yeay! Ayat hafalan hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Lagi adik-adik ya. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Selamat menghafalkan adik-adik. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Amin. Terima kasih. Wahyu 2
adik-adik, sekarang kita mau kreativitas ya. Kreativitas kita hari ini adalah membuat ikan. Nih adik-adik lihat, kelihatan nggak adik-adik? Nah, kita mau membuat ikan tapi dari telapak tangan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami, terus stik es krim, dan ada pulpen atau pensil. Nah, untuk nempelinnya adik-adik boleh pakai double tip atau lem, terserah di rumah adik-adik adanya apa. Oke, sekarang kita buat polanya dulu ya adik-adik. Polanya kita jeplak pakai tangan kita menggunakan pulpen. Nah, adik-adik kalau sudah seperti ini, kita gunting adik-adik. Kita gunting ngikutin garis yang sudah kita buat. Oke, kalau udah jadi akan jadi seperti ini. Nah, bagus kan? Lalu kita bentuk matanya. Matanya dari kertas origami juga. Kita bentuk matanya buat pola lingkaran. Kalau udah jadi seperti ini, kita tempel matanya. Kita tempel menggunakan double tip. Nah, sudah jadi ya matanya. Lalu kita buat lagi polanya, mulutnya. Mulutnya kayak kecil aja segini. Pertama-tama kita buat dulu segitiga. Kita buat dulu segitiga adik-adik. Lalu segitiganya kita gunting. Terus yang lancipnya yang di sini kita gunting lagi. Kita bentuk segitiga lalu jadilah seperti ini. Kalau udah seperti ini kita tempel di bagian depannya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita tempel deh stik es krimnya di badannya. Pakai double tip lagi adik-adik. Oke, kreativitasnya sudah selesai. Mudah kan adik-adik? Mudah sekali. Kalau mudah jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Selamat berkreativitas adik-adik. Oke, sekarang Kaleni dan Kanita mau bawain pengumuman. Pengumuman yang pertama, setiap hari Sabtu Tetap ada Sabtu Ceria jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik, secara online dan juga onsite ya. Wah, kalau onsite itu berarti kita sama-sama gitu ya Kak ya? Betul, datang ke sini ke Ruko Blok G nomor 7A jam 4 sore. Wah, tapi Kak kalau aku berhalangan hadir gitu kayak sakit, itu aku gimana dong Gak Kak? apa-apa kalian nih, tetap bisa ibadah Sabtu Ceria secara online. Wah, berarti kita nggak bakal ketinggalan firman Tuhan ya Kak? Betul kalian nih. Dan hari Minggunya nih kalian nih juga ada ibadah Kids Community jam 9 pagi. Wah, itu online atau onsite Kak? Onsite kalian Wah, dateng. mantap. Itu di mana tuh Kak? Di Ruko Blok G nomor 19. Wah, seru ya adik-adik. Seru. Jadi adik-adik papa mamanya datang ke sini ke Ruko Blok G nomor 7 untuk ibadah family community. Adik-adik boleh ibadah anak-anaknya di Ruko Blok G nomor 19. Asik. Adik-adik jangan lupa bawa teman-teman yang banyak. Iya, biar seru ya kalian nih ya. Biar Betul semangat. Oke kalian nih, dan adik-adik ibadah Sabtu Ceria sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. Untuk hari Kami bisa kami bisa beribadah beribadah Sabtu Ceria. Sabtu Ceria.
Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa